ada beberapa masyarakat yang menganggap COVID itu adalah hanya bahan untuk mengontrol sosial, sebagai bahan kontrol sosial bagi masyarakat. Ada juga menganggap COVID itu adalah konspirasi dari elit-elit yang ingin mengambil kepentingan secara ekonomi. Kita sebut saja kepentingan bisnis farmasi. Nah, yang menarik hari ini berbicara masalah COVID, ketika kita berbicara masalah korban, ada informasi yang beredar di dalam masyarakat itu bahwa banyak sekali orang yang dinyatakan tidak positif COVID ini seolah korban harus dipositifkan COVID. Nah, ini menjadi sesuatu yang mengganjal. Mungkin Pak Dokter juga bisa sekaligus mengkonfirmasi hal-hal seperti itu agar mungkin bisa terjawab dalam forum ini, mengapa ada banyak sekali informasi yang beredar bahwasanya banyak sekali orang yang sebenarnya dia negatif COVID-19 akan tetapi sengaja dipositifkan agar mendapat sesuatu, agar mendapat anggaran tertentu. Ini adalah isu yang beredar di masyarakat. Mungkin Pak Dr. Yunasri bisa menjelaskan sekaligus mengkonfirmasi dan memberikan beberapa paparannya. Kami persiapkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, rekan tamu itu ya, pers, ada dari PP aja juga ada nih, ada PP betul ya, dari Satma PP ya, betul ya? Oh bukan ya? Oh enggak ya, salah saya. Kemudian dari KKGMN mungkin perlu kita sampaikan bahwa saat ini khususnya mungkin Kabupaten Aceh Tengah dalam situasi yang kritis kalau menurut saya, karena peningkatan kasusnya terus mulai meningkat. Dari awalnya kita di akhir bulan 7 ya, dan mulai ada kasus sampai dengan saat ini Kabupaten Aceh Tengah sekarang ya kasus konfirmasi positif itu ada 49 kasus. Artinya udah dekatan kami nanti dengan benar meriah nih ya kan, sudah 49 kasus. Yang sudah sembuh itu 22, kemudian yang masih dirawat 14, kemudian yang masih dipantau itu ada 10, kemudian yang meninggal ada 3 orang kita di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa konsep penanganan COVID yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini pada prinsipnya pemerintahan itu kan 3 T: tracking, testing, kemudian treatment, artinya pelacakan, kemudian untuk melakukan pemeriksaan laboratorium secara aktif, kemudian treatment juga harus secara adekuat. Nah, untuk masyarakatnya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian yang perlu dipahami, ini mungkin karena betul juga saya seorang dan sedikit bisa saya sampaikan bahwa bagaimana penanganan COVID sesuai dengan pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID ya secara nasional, bahwa untuk pasien OTG yang positif ya, untuk pasien orang yang tanpa gejala dan gejala ringan itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Harus garis bawahi. Untuk OTG dan gejala ringan itu dibenarkan untuk dilakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri yang sudah ada di kabupaten ataupun isolasi mandiri di rumah, itu dibenarkan, kecuali nanti kasus positif itu sudah sedang dan berat, apalagi kritis. Itu yang harus kita pahami, karena banyak masalah-masalah kita di masyarakat, penolakan untuk yang positif itu berada di kampung, tidak mau ribut, karena sudah berapa kali nih kita nih ini saja nih masalahnya. Padahal jelas dalam penanganan COVID ini ada gugus tugas percepatan penanganan COVID kabupaten
ada juga gugus tugas percepatan penanganan COVID yang ada di kecamatan. Ini mungkin sistem koordinasinya yang harus lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian melihat hasil pemeriksaan COVID, pemeriksaan swab, karena gini, untuk mendiagnosa suatu COVID itu tidak dibenarkan untuk pemeriksaan rapid test. Rapid test hanya dibenarkan untuk pelaku perjalanan. Itu sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 7, sekarang diperbarui nomor 9 tahun 2020. Untuk pelaku perjalanan masih dibenarkan untuk menggunakan rapid test. Tapi untuk diagnosa itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium. Laboratoriumnya urin darah pentingnya, kemudian pemeriksaan radiologinya, fototorak untuk menentukan apakah ada infeksi kali atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan swab. Sebenarnya goalnya itu adalah pemeriksaan swab. Nah, kita sudah berapa kali, karena kita memang untuk pemeriksaan swab ini seluruh Aceh ini kan berada di sebelumnya di Jakarta. Kemudian sudah ada lead Bankes yang ada di Banda Aceh. Nah, kenyataannya hasil pemeriksaan laboratorium itu 2 sampai 3 minggu. Di dalam pedoman apabila pasien sudah 10 hari tanpa gejala dari pengambilan swab, ya, 10 hari tanpa gejala dari pengambilan swab, itu sudah bisa dipulangkan tanpa harus dilakukan follow up PCR atau swab. Sekali lagi saya ulang, pasien yang tanpa gejala selama 10 hari dari pengambilan swab itu bisa dipulangkan tanpa harus dilakukan pemeriksaan swab. Apabila dia masih ada gejala, dia harus bebas 3 hari dulu baru bisa dipulangkan tanpa harus dilakukan pemeriksaan swab. Kapan dilakukan swab? Untuk pasien-pasien COVID yang berat atau kritis itu wajib dilakukan pemeriksaan follow up untuk real time PCR-nya. Ini yang perlu diketahui. Dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, karena 2-3 minggu artinya apa? Sudah kadaluarsa. Ya kan, jadi masyarakat ini komplain, ini kenapa dipulangkan? Mana suratnya, surat hasil pemeriksaan swabnya? Nah, mungkin inilah nanti ya kan ke depan yang perlu disosialisasikan, karena masalah COVID ini bukan masalah pemerintah saja, tapi seluruh elemen masyarakat, baik itu LSM, pers, kemudian dari apa namanya ormas, ya kan, tokoh agama dan yang lain-lainnya. Inilah mohon dukungan untuk itu. Kemudian kalau kita tadi melihat, kalau kita melihat tadi judul hari ini ya, Pak ya, mengukur penanganan COVID di wilayah tengah, apakah sudah efisien? Katanya ya kan. Kembali lagi nih ya kan, kalau dikatakan efisien secara nasional pun dari pertama 1000, habis itu 2000, ya kan, perharinya sekarang ini 3000, efisien nggak secara nasional? Ya kan, kita lihat dulu dari sudut pandang mana. Mungkin tracking yang sudah luar biasa, makanya dapatlah yang ini tadi yang mungkin yang 3000 ini. Mungkin tracking agresif, itu prosedur, ya kan, itu belum dapat juga. Nah, kalau kita melihat secara umum, ya kan, COVID-19 ini kan new emerging, ya kan, penyakit baru, ya kan, penyakit virus baru, ya kan, ini harus kita pahami sesuai dengan undang-undang wabah juga. Ini pandemi, ini yang belum pernah kita alami, ya kan. Kita banyak bencana yang berulang-ulang, re-emerging, ya kan, tetapi ini new emerging, ya kan, baru. Kalau dibilang efisien, kalau saya menilai ya belum efisien. Udah jelas, kita tidak perlu lagi berdebat masalah itu, cuman tingkat efisiennya di semana gitu, ya kan. Tentunya ini sebagai evaluasi, karena memang konsep penanganan COVID kita di Kabupaten Aceh Tengah ini, yang satu penguatan pencegahan, yang kedua adalah penguatan pelayanan, yang ketiga adalah penguatan sistem koordinasi dan komunikasi. Kalau di penguatan di pencegahan, saya pikir melalui pos pantau,
kemudian juga pembagian masker, ya kan, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian razia-razia, ya kan, kepada masyarakat. Itu sudah kita lakukan, termasuk juga penyelidikan epidemiologi. Kemudian untuk penanganan COVID, saya pikir SDM, sarana prasarana yang sudah kita persiapkan. Memang kalau kita melihat tadi mungkin disampaikan oleh Pak Waladan, tentunya memang rumah sakit ini memang kan rumah sakit regional rujukan untuk COVID. Ya, kan? Karena kemana kita mengambil tindakan untuk segera untuk pengadaan alat PCR ini bukan hanya untuk Jakarta saja, tapi juga untuk wilayah tengah, untuk Benar Meriah, kemudian Gayo Luas. Kemudian kita juga sudah menyiapkan ruang RICU, Respiratory Intensive Care Unit, itu khusus untuk orang-orang yang sedang dan berat untuk dilakukan isolasinya. Nah, mungkin sampai ke tadi, apakah ada penjemuran untuk pasien-pasien COVID? Saya nyatakan tidak pernah kita lakukan. Ya kan? Kenapa? Resikonya lebih besar, memang. Ya kan? Resikonya lebih besar. Mungkin dengan hasil kita diskusi nanti, ya kan? Karena rumah sakit Belangko Bangka itu adalah rumah sakit untuk orang-orang yang kontak erat, ya kan? Nah, ini mungkin bisa dibuat dua fungsi nih, dua fungsi, ya kan? Baik itu yang nanti kontak erat, kemudian yang baik juga nanti untuk pasien yang positif OTG, ya kan? Ini bisa dibagi dua, karena memang bisa kita manfaatkan untuk itu. Karena sekarang, apalagi sekarang ini di rumah sakit sudah overload, sudah penuh. Apabila nanti ada pasien positif lagi, ya kan, yang harus dirawat, ini mau dirawat di mana gitu? Tentunya kan harus mengambil kebijakan, harus cepat, ya kan, harus konkret yang harus kita lakukan untuk agar nanti semua COVID, pasien-pasien COVID yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini bisa kita tangani dengan baik. Itu saja. Terima kasih.